Iya, lagi tak minum dulu. Shalom semua. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Luar biasa. Ngomong kanan kiri, kita semua luar biasa. Senang berada di tempat ini bersama saudara kembali berjumpa ya. Dalam satu persekutuan yang luar biasa. Saya percaya sore hari ini hadirat Tuhan hadir. Amin. Ayo, saudara, nggak terasa ini sudah bulan terakhir di tahun 2022. Ya, rasanya baru kemarin Natal. Ternyata hari ini juga sudah mulai Natal lagi ya. Pokok kalau sudah masang namanya pohon ini, itu artinya sudah Natal. Ya. Mari kita lihat sudah Natal. Oleh sebab itu, mari kita belajar pada sore hari ini. Dibuka di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Yang membawa Alkitab dibuka Alkitabnya, yang nggak bawa Alkitab buka Alkitabnya ya. Kalau nggak bawa apa-apa ya sudah, di depan ada bantuan ya. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Saya tidak banyak ayat hari ini, cukup sedikit saja ayatnya ya. Yohanes pasal 8 ayat 12. Yang sudah ketemu katakan amin. Oh, masih belum semua ya. Multimedia bisa membantu. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Ya. Ya, kalau begitu sambil menunggu multimedia, saya akan bacakan bagi saudara. Demikian firman Tuhan dikatakan. Maka Tuhan Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Luar biasa, saudara yang kasih Tuhan. Ayat ini biasanya memang dikhotbahkan pada waktu hari Natal dan selalu diberi judul yang namanya Yesus adalah terang dunia. Tanpa kita memberitahu bahwa Yesus adalah terang dunia, kita semua orang percaya pasti sudah tahu dan mengerti bahwa Tuhan Yesus itu adalah terang dunia. Amin. Oleh sebab itu pada sore hari ini saya tidak akan membahas Tuhan Yesus itu terang dunia, tetapi kita akan belajar mengenai bagaimana kita tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. Amin. Ini penting bagi kita. Banyak orang Kristen yang mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Banyak orang mengaku bahwa dia orang Kristen yang sudah diselamatkan, tetapi dalam perjalanan hidupnya masih saja berjalan di dalam kegelapan. Oleh sebab itu, sore hari ini kita belajar supaya kita semua yang ada di tempat ini sudah menginjak di akhir tahun ini, hidup kita, langkah kita biarlah tidak terus berjalan di dalam kegelapan. Amin. Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada orang-orang Farisi waktu itu. Dia bersaksi tentang dirinya bahwa akulah terang dunia. Sehingga banyak sekali orang yang menolak, banyak sekali orang yang komplain, banyak sekali orang yang protes akan Yesus. Oh, kamu bersaksi tentang dirimu sendiri. Itu tidak benar. Dengar baik saudara kasih Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa dia terang dunia? Berarti kalau kita bicara ngomong terang, berarti ada kegelapan. Saudara di tempat ini pernah mengalami yang namanya lampu mati? Pernah. Kalau malam hari ini terjadi lampu mati, apa yang saudara rasakan? Gelap. Pasti gelap. Waktu saudara mengalami kegelapan itu, apa yang saudara butuhkan? Saudara pasti ngambil lilin, ngambil HP, dinyalakan lampunya dan seterusnya. Artinya intinya adalah pada waktu kita mengalami kegelapan, itu kita butuh yang namanya terang. Waktu terang itu belum ada, saudara ada di dalam kegelapan, apa yang saudara rasakan? Halo? Apa yang saudara rasakan? Sumpek. Kacau. Ya. Sesek. Betul nggak? Kalau saudara dalam kegelapan sesek nggak kira-kira? Sesek, menderita. Artinya demikian saudara kasih Tuhan.
bahwa gelap itu berbicara tentang penderitaan. Gelap itu berbicara tentang kesesakan. Gelap itu berbicara sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, siapa yang mengalami kegelapan? Yesus berkata, akulah terang dunia. Berarti Tuhan Yesus tahu bahwa dunia mengalami yang namanya kegelapan. Saudara, dunia mengalami gelap. Kenapa demikian? Siapa penguasa dunia? Saudara, mari kita cek satu persatu. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26, ya. Saudara bisa mencatatnya, saya akan jelaskan. Pada mulanya Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu baik. Amin. Sesuatunya indah. Tidak ada ciptaan Tuhan yang tidak baik. Semuanya diciptakan baik. Kemudian di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26, maka Tuhan memberikan otoritas. Tuhan memberikan kuasa kepada siapa? Manusia untuk menguasai seluruhnya. Jadi pertama kali dunia itu dikuasai oleh siapa? Manusia. Jangan salah. Ayo dibaca. Kejadian yang pertama ayat 26. Ya, kita sedikit pengajaran ya. Nah, dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya apa? Berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan ternak, dan atas seluruh apa? Bumi. Wah, luar biasa. Jadi otoritas turun kepada manusia diberikan oleh Tuhan. Manusia disuruh menguasai bumi. Bangga nggak manusia waktu itu? Weh, bangga, dikuasai semuanya. Semua diciptakan Tuhan baik adanya. Manusia diberi otoritas, diberi kuasa untuk menguasai semuanya. Tetapi ironisnya adalah di Kejadian pasal yang ketiga, waktu Hawa ditipu oleh iblis dalam bentuk ular, maka Alkitab mengatakan semenjak itu manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, karena waktu itu manusia jatuh ke dalam dosa, maka semuanya ada di dalam kendali si jahat, iblis. Perhatikan step-stepnya. Pertama, Tuhan memberikan kuasa kepada manusia untuk menguasai bumi. Kemudian karena ketidaktaatan manusia, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa itu berarti jatuh dalam cengkraman iblis, jatuh dalam kuasa iblis. Bukan cuma manusia saja yang dikuasai iblis, tetapi dunia dikuasai oleh iblis, si jahat. Itu ada di dalam Kejadian pasal yang ketiga, saudara. Ya, Kejadian pasal yang ketiga. Coba saudara perhatikan di dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-19. Ya. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-19. Ada yang sudah ketemu bisa membantu bacakan? Atau mungkin dia? Ya. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-19. Supaya kita tahu urut-urutannya. Ya. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang 19. Nah, dikatakan begini. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika karena itu siapa yang mengerjakan sebab apa yang dikerjakan Bapak itu cuma kok ini ya, apa salah catatan saya? Ya. 1 Yohanes, sorry. 1 Yohanes, bukan Yohanes. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Kurang 1. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 19 ya. Oke. 19 ayat 19. Oke. Ya, katakan saya bacakan, Pak. Oke, ada yang bisa bacakan? 1 Yohanes 5 ayat 19.
kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Oke. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya. Sudah. Jadi kita tahu kita semua berasal dari Allah. Tuhan menciptakan saudara dan saya semuanya termasuk bumi. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa bumi dan kita dikuasai oleh siapa? Si jahat. Si jahat. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia dikuasai oleh si jahat. Bumi, dunia dikuasai oleh si jahat. Itulah sebabnya saudara kasih Tuhan, semua yang ada waktu semenjak manusia jatuh dalam dosa, semuanya serba susah, semuanya serba menderita, semuanya serba sengsara. Saudara, waktu melahirkan bayi, ada yang tertawa-tawa nggak kita bayinya? Kenapa kok nangis? Halo? Selalu nangis ya bayi waktu lahir ya? Begitu procot, nangis nggak kira-kira? Nangis, nggak ada yang joget-joget, nggak ada. Nggak ada yang tertawa-tawa, nggak ada. Kenapa? Bayi mengerti waktu dia dilahirkan ke dunia, dia bakal menderita. Maka sebab itu dia menangis. Kalau bisa aku nggak perlu dilahirkan. Dia tahu perjalanannya begitu jauh dengan penderitaan. Makanya orang yang selama hidup di bumi termasuk saudara dan saya itu tidak lepas dengan yang namanya masalah. Tidak lepas dengan yang namanya pergumulan. Di sini ada nggak yang nggak punya masalah? Angkat tangan. Semua punya masalah? Halo? Siapa yang punya masalah? Angkat tangan. Semua. Tuh, ternyata semua bermasalah, saudara. Haleluya. Karena kita ada di bumi. Di dalam bumi yang gelap. Gelap itu artinya adalah dosa. Jadi di bumi ini, siapapun juga manusia itu, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua adalah berdosa. Wah, kita mengalami kegelapan. Oleh sebab itu, kita semua yang ada di bumi dan termasuk dunia ini perlu terang dari surga. Amin. Amin. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara, di dalam Roma 12 dikatakan, janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh karena pembaharuan budimu. Saudara, kita tidak boleh serupa dengan dunia. Karena apa? Dunia itu gelap. Dunia itu penuh dengan penderitaan. Oleh sebab itu sekali lagi, kita perlu Yesus. Firman Tuhan berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, termasuk saudara dan saya. Ia mengaruniakan siapa? Anaknya tunggal, yaitu Yesus Kristus. Tetapi di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-10, dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mau menerima dia. Saudara, Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Siapa milik kepunyaannya? Saudara dan saya. Tetapi banyak milik kepunyaannya itu tidak mau menerima dia. Saya bacakan ayatnya. Yohanes pasal yang pertama. Ya.